Horas, selamat pagi. Selamat datang di Museum Batak Balige. Perkenalkan, nama saya Lydia Banjarnahor. Di sini saya akan menjadi tour guide Anda selama beberapa jam ke depan. Kepada Bapak Ibu sekalian, jika Bapak Ibu sekalian mau bertanya, silahkan langsung menanyakan kepada saya sendiri. Dengan senang hati saya akan menjawab pertanyaan yang Ibu Bapak sampaikan kepada saya. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya selaku tour guide akan menjelaskan sedikit banyak tentang museum ini. Museum Batak ini dibangun secara modern dan elegan, di mana bagian depan museum ini terdapat patung Raja Sisingamangaraja ke-12. Kemudian, dalam patung ini dilengkapi dengan pakaian adat dan tongkat yang dipegang oleh Raja Sisingamangaraja. Dinding museum ini dibuat relief dengan 6 subsuku Batak, yaitu Batak Toba, Simalungun, Batak Pakpak, Batak Karo, Batak Mandailing, dan Batak Angkola. Masing-masing subsuku Batak memiliki ciri khas tersendiri, baik adat istiadat, pakaian, dan bentuk rumah yang dimiliki oleh mereka sendirinya. Baiklah Bapak Ibu, kita akan beranjak ke lantai 2 museum ini. Di lantai 2, setelah kita tiba, kita akan disambut oleh hombong atau benda yang terbuat dari kayu nangka, diukir dengan motif gorga, kemudian dijadikan sebagai tempat tidur dan menyimpan barang-barang berharga seperti emas, perak, intan, dan lain-lain. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita beranjak ke sebelah kanan ruangan ini. Kita akan melihat 6 pasang patung laki-laki dan perempuan, di mana mereka memakai pakaian adat 6 subsuku Batak tadi. Pada tiap patung ini, kita dapat melihat penjelasan mengenai masing-masing tentang suku Batak tadi. Di mana di sini dapat kita lihat dari sistem pengetahuan, sistem mata pencaharian, agama, kepercayaan, dan lain-lain. Selanjutnya, di ruangan tersebut kita akan diperkenalkan dengan beberapa perkakas orang Batak ketika mencari nafkah ataupun bertani pada zaman dahulu. Baiklah Bapak Ibu, kita juga tidak lupa dengan alat tenun yang dipakai oleh orang Batak pada zaman dahulu untuk menenun ulos. Di sini dapat kita lihat dan beberapa penjelasan yang bisa dibaca dalam kertas. Beranjak ke sebelah kiri ruangan ya Bapak Ibu, beberapa koleksi benda orang Batak dapat kita jumpai. Bagaimana cara menenun ulos dan dengan benang-benang apakah ditenun ulos itu. Di sudut ruangan ini masih terdapat satu lagi ruangan ya Bapak Ibu, di mana ruangan ini berisi patung orang Belanda dan Sisingamangaraja. Di mana dapat kita tahu Sisingamangaraja, seorang pahlawan nasional dari tanah Batak. Patung ini menceritakan perlawanan Sisingamangaraja terhadap kolonial Belanda. Di sini kita akan melihat senjata Sisingamangaraja, yaitu pisau gajah dopak. Di mana pisau gajah dopak ini digunakan sebagai senjata untuk melawan penjajah Belanda sampai titik darah penghabisan. Kita melihat surat resmi Sisingamangaraja ke-12, di mana surat ini ditujukan kepada kolonial Belanda. Isi surat ini adalah untuk menarik mundur pasukan dari tanah Batak dan membatalkan niat mereka. Jika tidak, maka Sisingamangaraja ke-12 dan pasukannya serta rakyat Batak tidak segan-segan untuk berperang melawan kolonial Belanda. Di dalam surat ini dapat kita melihat gunakannya aksara Batak dan dapat kita melihatnya juga di situ secara resmi ada stempel cap kerajaan Sisingamangaraja. Sini juga kita dapat melihat Tukot Tunggal Panaluan, di mana Tukot Tunggal Panaluan ini adalah tongkat kekuatan magic yang terbuat dari kayu tada-tada atau jio, mana diukir berbentuk manusia, cicak, ular, dan jenis binatang lain, dan di atasnya diberi rambut atau bulu ayam. Bapak Ibu sekalian, Tukot Tunggal Panaluan disebut tongkat sakti yang mampu
jadi penolak bala atau penyakit dan digunakan pada beragam ritual kepercayaan tradisional Batak maupun pada ritual magic lainnya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita telah selesai mengelilingi museum ini. Kepada Bapak Ibu sekalian, kami mengucapkan terima kasih banyak. Kami mengharapkan Bapak Ibu untuk mengunjungi museum ini di hari-hari berikutnya. Saya selaku tour guide di museum ini mengucapkan terima kasih dan sampai